itu kan menghasilkan sebuah karya fotografi ala bromid, foto bromid itu ya. Ini udah zaman apa ya? Zaman dulu, jadi sudah tidak tertera lagi ya. Saya rasa orang sudah mengabaikan ini, sudah dihilangkan. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut aja. Jadi memang belum ada warna, adanya hitam putih. Dan itu sangat kasar. Rasternya itu raster yang kasar. Jadi antara hitam dan putih itu gradiennya, gradasinya itu masih kontras ya. Antara hitam dan putihnya itu masih kontras banget. Mirip seperti siluet pada akhirnya gitu loh. Itu ciri-ciri bromid. Kemudian ketika era digital melanda dunia, maka muncullah koran-koran sudah berubah berwarna-warni. Gitu. Kita tidak bisa melihat sebuah penyajian kertas koran itu bisa dicetak dengan warna-warni, bebas. Bahkan ada yang kertas koran itu dicetak sampai 6 warna, sampai 8 warna, 12 warna, 16 warna gitu. Wah, dulu tahun-tahun 2000 gitu ya, itu benar-benar melimpah, istilahnya teknologi cetak warna itu jaya-jayanya di tahun 2000 melimpah ruah. Tapi kita nggak ngerti ya, kok bisa pada akhirnya kita sampai kepada era di mana cetakan yang dulu diunggulkan dalam peradaban teknologi manusia itu kok bisa sampai hancur gitu. Coba bayangkan sekarang mesin cetak yang harganya selangit mahalnya itu akhirnya nggak kepake. Kalau kita melihat mesin-mesin cetak di Kompas, di perusahaan-perusahaan percetakan yang besar-besar di Indonesia, itu jadi mesin tua semua. Padahal umurnya ketika itu baru dipakai 5 tahun, 10 tahun gitu ya. Paling lama 10 tahun deh. Dan susutnya itu luar biasa gitu. Nah, oke lah, itu zaman begitu mudah berubah ketika teknologi otak manusia berkembang, menciptakan berbagai kemudahan untuk kehidupannya gitu ya. Kita nggak tahu dan yang terjadi nantinya seperti apa. Yang terjadi seperti ini ya gambarannya. Di tahun maksud saya 5 tahun yang lalu, saya pernah ngomong di depan kelas. Kita bisa kebayang nggak ya, kalau nanti itu ada ojeknya itu bisa terbang gitu. Ternyata sekarang diciptakan juga gitu. Ojek mobil setengah motor tapi bisa terbang gitu. Itu sudah ada, tapi belum di Indonesia ya, di negara maju lah. Kemudian apalagi gitu, kita ngobrol seolah-olah seperti ketemu, tapi tidak bisa menyentuh misalnya. Yaitu lewat smartphone kita bisa video call, bisa ngomong dengan jelas gitu, ekspresinya masing-masing bisa ketahuan. Inilah peradaban dunia yang begitu pesat gitu. Oke. Kita langsung aja
Lalu yang menjadi persoalan sebenarnya begini, ini kan era modern, sekarang web. Ini era baru di mana koran tidak lagi dicetak, tapi bisa diterbitkan, bisa dibaca, tapi tidak bisa disentuh. Yaitu kertas online atau e-paper atau online magazine, ya, online magazine. Jadi surat kabar itu sudah online atau istilah lainnya itu e-paper dengan segala keistimewaannya. Ya, jadi kita akses melalui online dalam bidang jurnalistik. Perubahannya terletak di mana? Kalau disiplin ilmu desain sama saja, disiplin ilmu desain sama saja. Hanya istilah-istilah ketika itu nanti sudah menjadi konsumsi secara online, itu nanti ada beberapa yang istilahnya itu menyesuaikan, gitu. Menyesuaikan dengan kebutuhan yang disebut kebutuhan website. Jadi ini nanti kan akan mengarah ke website, ya. Tidak kita. Nah, ini aksesnya sudah ke web, ke internet, dan intinya di sini intinya. Ini ada yang disebut sebagai QR code, kode dalam bentuk digital, gitu. Kode dalam bentuk digital. Quick reference itu apa intinya? Mungkin bisa saya jelaskan di sini kali ya. Mungkin apakah saya masih menyimpan atau enggak, saya lupa tempatnya. Mana ya? Enggak ketemu. Jadi yang saya ingin sampaikan di sini, isinya ketika kita scan dari barcode, ini kan seperti barcode kan, isinya adalah kode-kode mengenai siapa pemilik, siapa pemilik dari surat kabar ini. Satu, tentu pemilik dalam hal ini adalah nama majalah, ya. Yang kedua adalah di mana ada kode websitenya, kode website. Kemudian ada lagi di mana bisa membayar. Artinya ketika terjadi transaksi jual beli, kan ini kan harus bayar juga, ya. Dan alatnya ini harus pakai smartphone. Jadi ketika kita tampilkan smartphone di barcode ini, maka akan terdeteksi beberapa kode website, kode pemilik, kode di mana berbayarnya, berapa harganya, kemudian bagaimana cara mengaksesnya dan seterusnya, itu kodenya ada di situ. Oke, berikut. Intinya adalah kita bisa bertransaksi secara cepat dan bisa menelusuri dengan cepat. Kemudian ini bentuk-bentuknya. Sebenarnya ada sih cara membuatnya, gitu, tapi tidak usahlah, ya. Ini kode-kodenya. Dan di modul kedua sekarang
ke anatomi ya, ke anatomi dari surat kabar. Di mana anatomi surat kabar itu saya cantumkan aja di sini.